Kita jumpa lagi pada video pembelajaran IPA bersama saya, Yulinda Vita. Mari kita belajar IPA dengan semangat dan menyenangkan. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu komponen penyusun darah. Tujuan pembelajaran pada materi komponen penyusun darah yaitu diharapkan setelah mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi komponen penyusun darah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan karakteristik dan fungsi komponen penyusun darah dengan benar. Coba kalian amati dan baca ilustrasi berikut ini. Pernahkah kalian terluka karena terkena benda tajam seperti pisau? Saat kita terluka, maka tubuh kita akan mengeluarkan cairan berwarna merah. Ya, cairan berwarna merah itu disebut dengan darah. Setelah darah keluar, lama-kelamaan darah akan berhenti. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Coba kalian temukan jawabannya. Untuk menjawab ilustrasi yang telah saya sebutkan pada slide sebelumnya, kalian harus paham dulu apa saja komponen penyusun darah. Komponen penyusun darah meliputi dua. Yang pertama yaitu plasma darah dan yang kedua adalah sel darah. Plasma darah adalah bagian cair pada darah, sedangkan sel darah adalah bagian padat pada darah. Pada darah manusia mengandung 55% plasma darah dan sisanya sebanyak 45% mengandung sel darah. Untuk sel darah terbagi menjadi tiga. Ada sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit dan sel darah putih yang disebut dengan leukosit serta keping darah yang disebut dengan trombosit. Komponen penyusun darah yang kita bahas pertama yaitu plasma darah. Plasma darah berupa cairan yang berwarna kuning muda dan 90% mengandung air, 8% mengandung protein, 0,9% mengandung mineral, dan 0,1% mengandung bahan organik. Apa saja fungsi plasma darah? Fungsi plasma darah diantaranya yaitu mengatur tekanan osmosis darah dan membawa sari-sari makanan, sisa metabolisme, hasil ekskresi, dan beberapa gas. Komponen penyusun darah yang kedua yaitu sel darah. Di dalam sel darah terdapat eritrosit atau yang dikenal dengan sel darah merah. Bentuk eritrosit yaitu bulat, pipih, dan cekung di bagian tengah serta tidak memiliki inti. Fungsi dari eritrosit yaitu mengedarkan oksigen. Komponen penyusun darah yang kedua adalah leukosit atau yang dikenal dengan sel darah putih. Leukosit memiliki bentuk yang tidak tetap atau berubah serta tidak berwarna. Fungsi leukosit adalah melindungi tubuh dari infeksi dan sebagai alat pengangkut lemak. Komponen darah yang terakhir yaitu trombosit atau yang dikenal dengan sebutan keping darah. Trombosit memiliki bentuk yang tidak tetap, tidak memiliki inti, dan mudah pecah. Fungsi trombosit adalah proses pembekuan pada saat terjadi luka. Setelah kalian mempelajari apa saja komponen penyusun darah, sekarang kita kembali lagi pada soal ilustrasi, yaitu pernahkah kalian terluka saat terkena benda tajam? Sehingga darah keluar dari tubuh, tapi lama-kelamaan darah akan berhenti mengalir. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Komponen penyusun darah apa yang terlibat dalam proses pembekuan darah?
Proses pembekuan darah atau penggumpalan darah merupakan proses yang kompleks untuk mencegah tubuh kehilangan banyak darah ketika terjadi luka. Proses tersebut meliputi pengetatan pada dinding pembuluh darah yang terluka, pelepasan zat untuk menarik keping-keping darah ke daerah luka, dan pembentukan benang-benang fibrin. Dalam proses pembekuan darah, keping-keping darah atau yang dikenal dengan trombosit menyentuh permukaan luka yang kasar dan pecah mengeluarkan enzim trombokinase. Trombokinase akan mengubah protrombin menjadi trombin. Protrombin merupakan enzim yang belum aktif, berupa senyawa globulin yang dihasilkan di hati dengan pertolongan vitamin K. Sedangkan trombin merupakan enzim yang sudah aktif. Pengubahan protrombin menjadi trombin memerlukan zat kalsium untuk mempercepat proses tersebut. Trombin mengubah fibrinogen atau protein yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin yang berbentuk benang-benang. Ion kalsium sangat penting dalam pembekuan darah ketika terjadi luka pada tubuh kita. Tanpa ion kalsium, proses pembekuan darah tidak dapat berlangsung. Darah akan terus keluar dari tubuh sehingga dapat menyebabkan kematian. Fungsi ion kalsium atau Ca2+ pada sistem peredaran darah manusia menunjukkan bahwa ion sangat penting bagi kehidupan manusia. Dan manusia tidak akan dapat hidup tanpa adanya ion-ion. Pertanyaan kedua, mengapa darah bisa berwarna merah gelap saat berada di dalam pembuluh darah arteri pulmonalis dan vena cava? Kalian bisa mencari jawabannya dengan literasi pada buku atau sumber lain seperti internet. Tugas selanjutnya sudah saya sediakan lembar kerja. Kalian bisa mendownload lembar kerja pada link. Setelah kalian mengamati video, mengerjakan tugas, langkah terakhir yaitu kalian mengerjakan soal evaluasi. Untuk soal, kalian bisa mendownload pada alamat link yang tertera pada slide. Dan teknik pengumpulannya kalian bisa konsultasikan pada Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Sekian pembelajaran IPA hari ini. Semoga apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kerjakan semua tugas-tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu guru kalian. Tetap jaga kesehatan dan sampai berjumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum.